Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi 'ibadati rabbih ahad. Sadaqallahul azim. Hadratil kiram, jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kita sudah melaksanakan ibadah qiyam Ramadan kita, salat sunat tarawih, rangkaian ibadah wajib kita di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan berbagai kegiatan ibadah yang kita lakukan setiap Ramadan ini atau sepanjang Ramadan ini menjadi satu jalan, satu sabab buat diri kita Allah ampuni segala dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Allah limpahkan keberkahan dan kekuatan untuk kita, lebih di akhir hayat kita. Harapan terbesar bagi orang yang beriman adalah husnul khatimah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah Ramadan memberikan banyak pelajaran bagi kita. Bagi orang yang beriman, menyambut Ramadan dengan penuh sukacita, rasa kebahagiaan yang teramat sangat dalam. Rasanya ketika kita berada di masjid seperti ini, kayaknya kita dekat banget dengan Allah. Mendengar imam membaca Quran dengan suaranya yang merdu, hafalannya yang begitu indah, rasanya hati ini begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Suasana hening yang diciptakan ketika kita sholat begitu dekat sekali, terasa Allah berada di hadapan. Itulah keimanan yang kita bangun dan kita persiapkan selama Ramadan ini. Mudah-mudahan rasa itu, keimanan itu tetap ada sampai akhir Ramadan, bahkan sampai selesai Ramadan ini memasuki bulan Syawal. Disitulah bukti rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanggal 1 sampai 10 sebagian ulama berpendapat dalam fase rahmat. Masih banyak di antara kita yang punya kepedulian tinggi, keimanannya masih kuat, berpuasanya masih banyak yang ikut, tarawihnya masih semangat. Itulah bukti rahmat Allah. Bagi orang yang beriman, sebuah keuntungan yang sangat besar. Maka mari Ramadan ini kita jadikan satu tempat, satu ajang di mana kita benar-benar meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. As-shaumu yasfa'an, puasa itu akan memberikan pertolongan, menjadikan syafaat bagi kita sebagai umat Islam, terlebih orang beriman. Kalau kita bicara tentang Ramadan, tidak akan habis 2-3 jam kita bahas tentang bulan suci Ramadan. Di antara 12 bulan yang kita kenal dan kita sebut sampai sekarang, Ramadan itu bulan suci. Bulan suci umat Islam. Bulan di mana umat Islam mensucikan dirinya, memperbanyak amal ibadah kepada Allah, bahwa sekaranglah waktu Ramadan
Quran yasfa'ani li ibadihi yaumal qiyamah. Puasa dan Quran dua-duanya akan jadi yasfa'ani, memberikan syafaat, jadi penolong bagi siapa? Puasa bagi orang yang berpuasa, Al-Quran bagi orang yang sering membaca. Alangkah indahnya Ramadan ini, waktu-waktu luang kita juga gunakan untuk tadarus. Jangan terlewat. Walaupun ada waktu 2-3 menit, gunakan buat tadarus. Sambil kita mengingat bahwa Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran dari hudan linas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dua-duanya yasfa'ani, akan memberikan pertolongan. Bisa kita bayangkan Al-Quran mengingatkan kita yauma la yanfa'u malun wala banun. Tidak ada manfaatnya harta kita sebanyak apapun yang kita kumpul-kumpul waktu hidup di dunia. Bolehlah kita dikacakan sebagai crazy rich, orang terkaya, tapi nanti ya la yanfa'u malun, gak ada manfaat. Apalagi kalau kita tidak ingat kehidupan yang akan datang, harta itu tidak kita gunakan di jalan yang diridhoi Allah. Banu, keluarga, anak kita yang kita sayangi, di akhirat la yanfa'u malun wala banun, tidak akan memberikan syafaat, tidak akan memberikan pertolongan. Bahkan yauma yabdul mar'i min ahlihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma itu sya'nu yughni. Setiap kita sibuk dengan urusan masing-masing. Keluarga yang kita sayangi meninggalkan, anak meninggalkan bapaknya, meninggalkan ibunya, meninggalkan sanak saudaranya, karena kita masing-masing bertanggungjawabkan perbuatan kita di hadapan Rabbul Jalil Allah Subhanahu. Disitulah Al-Quran akan datang kepada kita. Disitulah saum Ramadan akan datang menghampiri kita, memberikan pertolongan, memberikan syafaat. Dan itu akan didapatkan oleh kita yang dari sekarang menggapainya dengan sepenuh hati, dengan sebaik-baiknya. Sayangi Ramadan ini, sayangi saum ini, karena bulan Ramadan syahrul mubarakah kullu amalin mudhar. Setiap kebaikan yang kita lakukan, siapapun orang yang berceramah, memberikan nasihat, tausiah, pasti akan berkata bahwa semua kebaikan di bulan Ramadan ini mudha'afah, Allah lipat gandakan pahala, untuk motivasi pada diri kita. Jangan sampai sedikit pun tidak ada keinginan untuk meningkatkan semua kebaikan amaliyah ibadah, terlebih ibadah sholat. Yuk tingkatkan sholat sunnah kita, rawatib kita, pagi hari pada subuh kita isra, duha, malam hari taubatnya, tahajudnya, hajat. Sholat Ramadan ini selain ibadah-ibadah yang wajib, yuk kita tingkatkan ibadah sholat. Inilah cara kita menghidupkan Ramadan, cara kita qiyamul Ramadan imanan wahtisaban. Man qama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, rawahu Muslim. Barang siapa yang berdiri beribadah, karena qiyam itu lebih dekat pada ibadah. Berdiri pada sholat wajib termasuk rukun. Berdiri pada sholat sunnah tidak termasuk rukun. Kalau tidak mampu silakan duduk. Ketika qiyam berarti qiyam Ramadan, ibadah sholat, sholat sunnah. Imanan karena keimanan kepada Allah, wahtisaban dan karena mengharap ridho Allah, karena mengharap rahmat Allah, tidak ada yang lain.
Ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi. Allah ampuni segala dosa-dosa kita yang terdahulu. Bila Ramadan kita jadikan jalan, kita jadikan sebab supaya Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan. Ketika datangnya Ramadan, hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, la ya'ti ummati khamsun la yutahunna ummata qablaha. Tidak pernah diberikan pada umatku ketika Ramadan Allah berikan 5 keistimewaan yang tidak pernah diberikan pada umat-umat yang lain. Idza kana awal Ramadan yanzurullahu birrahmah. Ketika datang mulainya malam Ramadan, Allah melihat umat manusia, umat Nabi Muhammad, orang-orang beriman birrahmah, dengan penglihatan kasih sayang. Wa man nazara ilaihi birrahmah ba'dahu, wa man nazara ilaihi birrahmah la yu'dzab abadan. Dan barang siapa yang telah Allah lihat dengan rahmatnya, kasih sayangnya, la yu'adzibuhu abadan. Tidak akan Allah berikan siksa. Tidak akan Allah benci, tidak akan Allah berikan kesulitan abadan. Keistimewaan yang kedua, wa anna Allah Ta'ala ya'muru malaikata yastakbiruna. Allah menyuruh malaikat-malaikat yang ada di langit yastakbiruna, memohonkan ampun, membacakan istighfar untuk siapa? Li umat Muhammad, untuk umat Muhammad yang berpuasa, menjaga puasanya karena Allah, menjaga ibadahnya pun ihtisaban karena Allah, mencari keridhaan. Betapa keistimewaan ini yang Allah khususkan untuk kita umat Muhammad. Insyaallah jemaah yang dirahmati Allah, mari kita ambil sebanyak mungkin keuntungan-keuntungan yang Allah sediakan di bulan Ramadan ini. Jangan kita menjadi orang-orang yang merugi di akhir Ramadan. Hanya orang-orang yang berhati munafik. Makhluk Allah hanyalah orang-orang yang durhaka. Ketika datangnya Ramadan, yang menangis pertama adalah iblis laknatullah, karena tertutupnya pintu-pintu bagi dia untuk menggoda, memberikan bisikan-bisikan kepada umat manusia. Dan yang kedua, orang-orang yang dalam hatinya terdapat sifat munafik. Bersihkan hati kita menyambut Ramadan ini. Bersihkan hati kita melaksanakan ibadah Ramadan ini. Semua ibadah yang kita lakukan, mari niatkan lillah, iman wa ihtisaban, karena keimanan kita dan karena mengharap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan tarawih kita malam ini memberikan getaran dalam hati kita, meningkatkan keimanan kita kepada Allah, menambahkan semangat kita untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan ini. Dan mudah-mudahan semua amal baik kita diterima Allah, amin ya rabbal alamin. Itulah sekedar usia, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.